Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCM atau Phase Change Material seringkali dipergunakan sebagai media perpindahan kalor antara satu fluida ke fluida yang lain. Ketika kita ingin melakukan perancangan peralatan untuk perpindahan kalor dengan memanfaatkan PCM, kadang-kadang kita tidak tahu berapa panas jenis yang terkandung pada PCM tersebut, sehingga kita perlu melakukan pengukuran secara sederhana. Di sini kita bisa melakukan pengukuran atau pengambilan data untuk mengetahui panas jenis dari PCM dengan peralatan yang relatif sederhana. Yang pertama itu adalah timbangan, kemudian termometer, kemudian di sini ada termos es, dan gelas ukur. Gelas ukur diisi dengan air dengan volume yang bisa Anda tentukan. Di sini saya mempergunakan volume 1000 liter karena air memiliki densitas 1 kg per liter, maka nanti akan memudahkan ketika kita menghitung berapa massa dari air tersebut. Prosedur yang bisa dilakukan untuk melakukan pengukuran panas jenis dari PCM adalah yang pertama, PCM ini ditimbang untuk mengetahui beratnya. Di sini karena kita tidak bisa mendeteksi kapan PCM itu akan mulai mencair, maka di sini kita anggap bahwa di sini yang terjadi adalah kita mempergunakan panas jenis dari beda suhunya, tidak mengukur perubahan fasenya. Di sini beratnya adalah 0,1436, kemudian air ini kita ukur dulu suhunya dengan menggunakan termometer. Nah, kemudian di sini suhu airnya kita tunggu dulu sampai stabil. Di sini menunjukkan suhu 27 derajat. Nah, setelah itu PCM kita masukkan ke dalam air, kemudian termosnya ditutup. Ini dengan maksud supaya pengaruh suhu lingkungan terhadap perpindahan kalor tadi kecil, sehingga yang terukur adalah perpindahan kalor pada air saja, antara air dengan PCM. Nah, kemudian nanti di sini akan terjadi perpindahan kalor dan terjadi perubahan suhu pada air. Perubahan suhu pada air itu bisa dilihat pada termometer, nanti bisa diukur waktunya, misalnya diukur setiap 5 menit atau 10 menit sekali. Dari perubahan data tersebut, kemudian nanti kita bisa mengukur berapa panas jenis dari PCM yang akan kita ukur. Nah, di sini sudah menunjukkan terjadi perubahan suhu pada termometer, ini nanti setelah 5 menit dicatat, dan demikian seterusnya data tersebut dapat diulang sampai PCM itu menunjukkan sampai suhu air itu menunjukkan angka stabil, tidak berubah lagi. Artinya di situ sudah tidak terjadi perpindahan kalor antara PCM dengan air. Ini adalah data yang kita peroleh dari pengukuran suhu PCM dan juga berat PCM. Dari perubahan suhu yang terjadi, air berubah suhunya pada menit ke-0 itu suhunya 27 derajat, kemudian ke-5 itu turun menjadi 21 derajat, sampai dengan menit ke-35 itu adalah 17 derajat. Nah, setelah di menit ke-35 ini, suhu air sudah tidak berubah lagi. Kemudian ketika suhu PCM itu diukur, ditusuk di bagian dalamnya, ternyata suhunya adalah 13 derajat. Jadi di sini ada perbedaan antara suhu air dengan suhu PCM. Ya, ini ketika dipergunakan dalam waktu yang lama mungkin bisa mencapai suhu setimbang, tetapi di situ waktunya akan sangat lama dan secara praktis itu sudah tidak akan efisien lagi untuk proses perpindahan kalor. Sehingga di sini dianggap suhu
maksimal itu adalah di 17 derajat. Kemudian waktunya di sini saya ambil 30 menit. Kemudian berat air, tadi volume air yang digunakan adalah 1 liter, sehingga beratnya adalah 1 kilogram. Sedangkan CP air itu adalah 1,005, dan ini beda suhunya adalah dari 27 ke 17 derajat. Kemudian ini kalor dari air, dari perubahan suhu yang terjadi pada air. Nah, perubahan suhu yang terjadi pada air ini kita bisa hitung karena di situ terjadi perubahan suhu saja. Maka kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan MCP delta T. Jadi perpindahan panas dari sisi air itu adalah Q sama dengan M kalikan CP kalikan delta T. Massa airnya adalah 1 kg, kemudian CP-nya 1,005 kJ per kilogram, kemudian delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Ini kilojoule per kilogram derajat Celcius ya, derajat Celcius, sehingga nanti diperoleh kalornya adalah 10,05 kilojoule. Nah, ini pada sisi air. Kemudian pada sisi PCM, perpindahan panas yang terjadi pada PCM itu sebenarnya ada dua, yaitu kalau digambarkan ini T dengan waktu, ini pada saat terjadi perpindahan panas sensibel dari PCM itu beku, suhunya 0 derajat Celcius, kemudian sampai mencair. Di sini suhu 0 derajat ya, ketika awal diukur suhu PCM-nya adalah 0 derajat, kemudian PCM itu akan mencair dulu. Ketika mencair ini suhunya masih sama-sama di 0 derajat. Kemudian setelah itu terjadi perpindahan ini adalah perpindahan panas laten, kemudian di sini perpindahan panas sensibel. Nah, setelah mencair kemudian suhunya akan naik. Suhunya akan naik. Di sini terjadi perpindahan panas sensibel. Nah, yang kita tidak tahu adalah pada menit keberapa PCM itu mencair, benar-benar mencair, kemudian kapan dia berubah atau mulai naik suhunya. Karena di sini tadi yang diukur hanya suhu airnya saja, sedangkan suhu PCM-nya itu tidak diukur karena agak sulit, karena ketika misalnya suhu PCM itu diukur, itu akan ada kontaminasi dari airnya karena PCM-nya tercelup di air. Sehingga di sini kita anggap kapasitas panas yang kita dapatkan itu adalah gabungan antara laten dan sensibel. Nah, kalau ini di perpindahan panas laten, Q sama dengan M dikalikan dengan laten heat-nya. Kemudian kalau sensibel, ini Q sama dengan M kalikan CP kalikan delta T-nya. Nah, ini kita anggap sama-sama QMCP delta T, karena kita tidak bisa mengetahui kapan mulai mencairnya tadi. Perlu penelitian yang lebih detail lagi kalau kita ingin memisahkan dua faktor ini. Nah, kalau kita ambil secara praktis, kita gabungkan, maka ini kita bisa ambil Q sama dengan M kalikan CP kalikan delta T. Massa PCM-nya 0,1436 kg. Kemudian CP-nya kita tidak tahu. Q-nya adalah sama dengan Q air. Karena ini dari PCM itu langsung ke air, sehingga ini bisa kita anggap sama. Ini adalah 10,05 kilojoule, kemudian CP-nya
dicari, delta T-nya adalah dari 0 derajat sampai ke 13 derajat, yaitu 13 derajat ya. Berarti sehingga diperoleh CP PCM-nya adalah Q 10,05 kJ dibagi 0,1436 kg dikalikan dengan delta T-nya 13. Nah, ini diperoleh 5,38 kJ per kilogram derajat Celcius. Demikian, semoga bermanfaat.